Bab man lam yara al-wudu'a illa minal makhrajain. Bab ke-27, seorang tidak perlu mengulang wuduknya kecuali berhadas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yazalu al-'abdu fi salatin ma kana fil masjid yantaziru as-salata ma lam yuhdith. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang yang menunggu datangnya waktu solat di dalam masjid dianggap sedang melakukan solat selama dia tidak berhadas. An Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala sa'altu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qultu ara'aita idza jama'a falam yumni qala Uthman yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salati wa yaghsilu dhakarahu qala Uthman sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'altu an dhalika Aliyan wa Zubaira wa Talhata wa Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhum fa amaruni bidzalik. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tentang seseorang yang melakukan hubungan badan tetapi tidak sampai keluar mani. Uthman menjawab, dia harus berwuduk seperti orang yang hendak melakukan salat dan juga harus membasuh zakarnya. Uthman menambahkan, aku mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Ali, Zubair, Talhah dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum tentang perkara itu dan mereka pun memberikan jawapan yang sama. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansari faja'a wa ra'suhu yaqturu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'allana a'jalnaka faqala na'am faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'jilta aw quhitta fa'alaika al-wudu'u. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang Ansar yang menemuinya dengan rambut yang masih basah. Barangkali kami menyebabkanmu tergesa-gesa, bukan? Orang Ansar itu menjawab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih jauh berkata, apabila kamu terpaksa bergegas melakukan hubungan badan dan engkau tidak keluar mani, maka kau harus berwuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkira wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wad dalalati ila al-khair wad du'a ila al-huda ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Tajuk hadis ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya wudu itu tidak perlu untuk dilakukan kecuali bila mana berlaku sesuatu daripada dua jalan. Berlaku sesuatu daripada dua jalan, yakni qubul dan juga dubur. Walaupun kita tahu bahwasanya di dalam perkara-perkara yang membatalkan wudu ada berapa perkara? Ada berapa perkara yang membatalkan wudu? Ini soalan sekolah kelas rendah ini. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu daripada dua jalan, qubul dan juga dubur, kecuali mani. Keluarnya mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan kepada mandi. Selain daripada mani yang keluar daripada qubul, semuanya adalah akan membatalkan wudu, baik dalam bentuk cecair atau dalam bentuk ketulan batu ataupun maaf cakap apa saja. Kalaupun berupa penyakit waliyadzubillah, apa saja yang keluar daripada qubul ataupun dubur, maka ianya membatalkan wudu kecuali al-mani. Mani adalah dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah suci. Disebabkan oleh kerana mani adalah aslul insan. Mani asal usul manusia, dan manusia ini adalah dimuliakan oleh Allah
maka tiada manusia yang dimuliakan oleh Allah akan dicipta daripada unsur yang najis. Karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, maka asal ciptaan manusia yaitu mani adalah suci dalam mazhab Imam Syafi'i, karena ianya merupakan asal usul manusia. Walaupun dalam pandangan yang lain, dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah juga, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya mani adalah hukumnya najis. Disebutkan dalam satu hadis bahwasanya adanya kesan mani pada kain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mani yang kering itu hanya digaruk dibersihkan, lalu pakaian itu pun dipakai untuk Nabi salat, menunjukkan bahwasanya kalau mani itu najis, maka tidak mungkin Nabi akan salat dengan pakaian yang sudah tersentuh dengan najis, karena syarat salat adalah taharatul badan wal makan, sucinya tubuh badan dan juga sucinya tempat dan juga sucinya pakaian. Maka dalam hal ini kalau mani itu najis, maka baju yang dipakai oleh Nabi SAW mesti dibersihkan terlebih dahulu untuk dipakai semula. Falhasil semua yang keluar daripada qubul ataupun dubur adalah hukumnya membatalkan kepada wudu kecuali mani, dan semua yang keluar daripada qubul ataupun dubur adalah najis kecuali mani. Walaupun mani tetap wajib untuk wajib untuk mandi ya. Tayyib, ini perkara yang pertama. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah tidur. Tidurnya adalah tidur seseorang yang tidak dalam keadaan duduk yang mumakkanin alal ardi. Duduk yang mumakkan alal ardi. Apa duduk mumakkan alal ardi? Duduk yang, maaf cakap, kita punya belakang ini rapat dengan tempat duduk kita dan tak ada ruang, maaf cakap, keluarnya angin. Yani tempat duduknya itu adalah yang rapat, bukan tempat duduk yang ada jarang-jarang, yang mungkin adanya ruang untuk keluarnya angin tanpa kita sedar. Duduk atau tidur dalam keadaan duduk seperti ini pernah berlaku di zaman Rasulullah dahulu. Kalau para sahabat menunggu Nabi keluar untuk menjadi imam pada waktu sholat subuh, tidur para sahabat di masjid sampai mereka mendengkur, tapi tidurnya dalam keadaan duduk. Bila mana Nabi masuk dan Bilal qamat, maka mereka akan terus berdiri sholat bersama dengan Nabi, walaupun sebentar tadi mereka mendengkur. Bukan mengantuk, kalau sudah mendengkur maknanya tidur pulas. Mereka sholat bersama dengan Rasulullah tanpa memperbaharui wudu. Dengan demikian tidur yang seperti itu adalah tidur yang tidak membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana membatalkan wudu? Selain daripada duduk, baik itu berbaring ataupun duduk yang tidak memakan. Ya, macam mana duduk tidak memakan? Duduk macam angkat kaki sebelah. Tidak rapat betul bahagian belakang ini sehingga madhannat khurujur rih, mungkin berlaku keluarnya angin tanpa dia sadar, karena posisi duduk adalah posisi yang memudahkan keluarnya angin, sementara duduk yang rapat adalah boleh menghalang terkeluarnya angin. Ini sebab yang kedua daripada perkara yang membatalkan al-wudu. Yang ketiga, perkara yang membatalkan wudu adalah bersentuhan laki-laki dan juga perempuan yang dewasa dan bukan muhrim, dan sentuhan itu kulit dengan kulit. Bersentuhannya laki-laki dengan perempuan dewasa. Dewasa maksudnya adalah tak mesti baligh, tapi mumayyiz. Yang ketiga, syaratnya adalah sentuhannya adalah kulit dengan kulit. Tapi bila mana yang disentuh bukan kulit, baik itu beralas atau selain daripada kulit pada anggota tubuh badan seperti rambut atau kuku atau gigi, maka tidak termasuk daripada perkara yang membatalkan wudu. Sentuhan laki-laki dengan perempuan yang batal, yang menyentuh dan yang disentuh, dua-dua batal. Al-lamis wal malmus, yang disentuh dan juga yang menyentuh. Kemudian yang keempat yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan, baik itu qubul ataupun ad-dubur. Bila mana tadi tajuknya di sini dikatakan bahwasanya
hadis berkenaan dengan pandangan yang mengatakan bahwasanya wudu itu tidak wajib kecuali daripada sesuatu yang keluar daripada dua jalan. Sementara tadi yang membatalkan wudu ada dua perkara yang ada beberapa perkara yang tidak termasuk daripada berlakunya keluarnya sesuatu daripada dua jalan, seperti menyentuh perempuan umpamanya, seperti menyentuh kemaluan umpamanya, ataupun yang ketiga adalah tidur. Bagaimana dikatakan wajib berwudu sementara tajuk ini mengatakan pandangan yang mengatakan bahwasanya wudu mesti bagi mereka yang berlaku kepadanya sesuatu keluar daripada dua jalan. Sementara perkara membatalkan wudu, tiga perkara tadi adalah menyentuh perempuan, bukan muhrim ataupun kemaluan, dan juga tidur. Ketiga-tiga perkara ini mempunyai hubung kait dengan qubul ataupun dubur. Di mana kaitannya? Orang kalau tidur, maka sesuatu berlaku keluar daripada angin mungkin keluar yang dia tak sedar. Dalam hadis Nabi SAW, an-naumu wika'us sahi. Tidur itu adalah wika, yakni yang boleh melepaskan kontrol di dalam anggota tubuh badan atau bahkan belakang ini akan tidak terhalang angin keluar. Kalau kita jaga macam ini, kita boleh kawal. Terkadang nak keluar boleh kita tahan. Tapi kalau tidur, tak ada sesuatu yang boleh menahan. Maka Nabi bersabda, an-naumu wika'us sahi, faman nama falyatawadda. Tidur itu adalah boleh menjadi sebab tidak terkawalnya keluarnya angin. Maka barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Karena tidur boleh menyebabkan angin keluar tanpa disedari, walaupun dalam bentuk sangkaan orang yang tidur maka dia mesti wajib untuk berwudu. Kaitannya sebab apa sebab wajib berwudu? Karena khawatir keluarnya angin daripada dubur, maaf cakap. Yang ketiga, yang berikutnya adalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Apa kaitannya dengan wajibnya berwudu kalau bersentuhan? Karena bersentuhan laki-laki dengan perempuan madhannat khurujul madhi, boleh menjadi sebab, karena bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim boleh berlaku adanya syahwat. Bila mana adanya syahwat boleh berlaku keluarnya madhi, yaitu cecair yang keluar daripada laki-laki, khususnya bila mana berada dalam keadaan sedang berada dalam keadaan syahwat. Maka oleh kerana ianya boleh menjadi sebab keluarnya madhi, maka dalam hal ini juga terkait dengan qubul, maka dalam hal ini wajib untuk berwudu. Demikian juga menyentuh kemaluan adalah bahagian daripada madhannah terkenanya najis ataupun madhi tadi, maka termasuk daripada perkara yang membatalkan al-wudu. Selain daripada yang membatalkan, selain daripada yang keluar daripada dua jalan, maka tidak termasuk daripada perkara yang membatalkan wudu. Walaupun yang keluar najis juga. Tapi kalau keluarnya bukan daripada dua jalan, maka tidak membatalkan wudu. Darah keluar daripada tangan kita, mungkin terkena, atau kata dalam hadis Al-Bukhari, dikatakan Sayyidina Abdullah bin Umar pernah memeras bisul. Tak ada bisul, dikeluarkan darahnya. Setelah dikeluarkan darahnya dia pergi salat. Darah itu najis kan? Walaupun darah itu najis, tidak membatalkan kepada wudu, tapi najisnya kena dibersihkan kalau dia nak pergi berwudu. Karena syarat sah salat adalah bersihnya badan, pakaian dan juga tempat daripada najis. Adanya najis pada anggota tubuh badan mesti dibersihkan, walaupun wudunya tidak perlu diulangi atau wudunya tidak batal. Keluarnya najis pada anggota badan selain daripada qubul dan dubur, maka tidak membatalkan kepada al-wudu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan sahabat Nabi SAW terkadang selepas berperang darahnya, tubuhnya penuh dengan darah, mereka pun salat juga. Faham? Salah seorang mereka bernama Sayyiduna Usaid ibn Hudhair. Usaid ibn Hudhair, salah seorang sahabat Nabi yang pernah ditugaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pengawal dalam satu peperangan. Usaid bin Hudhair dan juga
seorang lagi bernama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Abbad ibnu Bishrin. Dalam satu peperangan namanya peperangan Hamra'ul Asad. Hamra al-Asad. Hamra artinya merah, Asad artinya singa. Itu nama sebuah kawasan. Peperangan Hamra'u al-Asad. Peperangan ini ketika baginda Rasulullah bersama dengan kaum muslimin, saya ingat Hamra'ul Asad ya. Ketika bersama dengan kaum muslimin dan Nabi berada di sebuah kemah, ada seseorang kafir yang ingin masuk di tengah-tengah malam sambil tersembunyi untuk membunuh kepada Nabi SAW. Maka malam itu baginda Rasulullah menugaskan dua orang, Abbad ibnu Bishrin dan juga Usaid ibnu Hudhair. Maka mereka mengatakan kita tukar shift, yakni awal malam sampai tengah malam, lepas itu tukar menukar supaya sepanjang malam ada yang menjaga. Maka Abbad ibnu Bishrin tidur terlebih dahulu, Usaid ibnu Hudhair jaga awal malam. Ketika jaga awal malam, beliau berada dalam keadaan salat, menghadap ke arah yang boleh nampak pergerakan apa yang berlaku di hadapan kalau ada musuh yang datang untuk masuk ke kawasan peristirahatan Rasulullah dan kaum muslimin. Waktu itu seorang musuh yang melihat kepada seorang sedang berdiri, maka dia menyangka ini mesti adalah seorang pengawal untuk masuk ke dalam, maka akan diketahui pergerakannya. Maka musuh ini menghunuskan panah kepada Usaid ibnu Hudhair. Panah itu sekali mengenai kepada anggota tubuh badannya, dicabut itu panah dan dibuang, dia pun sambung balik. Sementara darah keluar. Panah yang kedua kena kepada anggota tubuh badannya, tapi bukan kepada tempat yang mematikan. Darah keluar, dicabut itu anak panah, dibuang, dia sambung balik salatnya. Sampai 3 kali panah mengenai tubuh badannya, barulah salat itu dipercepat oleh Usaid ibnu Hudhair. Intinya di sini darah keluar. Dan dalam hal ini salat itu diteruskan oleh Usaid ibnu Hudhair. Artinya kalau keluarnya darah membatalkan kepada wudu, tentunya akan batal dengan serta-merta salatnya. Tapi karena keluarnya darah tidak membatalkan wudu, maka dalam hal ini salatnya Usaid ibnu Hudhair diteruskan oleh Usaid ibnu Hudhair, yang pada akhirnya Usaid ibnu Hudhair bangunkan kepada Abbad ibnu Bishrin dan memberitahukan keadaan dirinya. Maka kata Abbad ibnu Bishrin mengatakan, ya Usaid, kenapa kamu tidak bagi tahu awal-awal sekali panah kena terus kejutkan kami, tapi dibiarkan sampai 3 kali? Kata Usaid ibnu Hudhair, saya sedang baca Quran masa salat tadi, saya enggan untuk memutuskan bacaan Quran saya. Kalau bukan oleh karena amanah Rasulullah yang suruh saya sebagai petugas ataupun sebagai pengawal, maka saya tidak akan putuskan salat saya walaupun panah yang berikutnya mengenai dan boleh membunuh kepada saya. Tapi saya percepat, sebab apa? Saya mendapat tugas daripada Nabi untuk menjadi pengawal. Kalau panah keempat kena kepada saya dan saya mati, saya tak tunaikan jaga perintah Nabi sebagai pengawal. Dipercepatnya itu semata-mata bukan karena takut mati, tapi karena nak menjaga hak tugasan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Usaid ibnu Hudhair. Fahimtum? Subhanallah, macam mana tak sakit? 3 panah, bukan jarum, panah. Kita punya kaki terpijak kerikil sikit saja sudah kita bergoyang kalau kita sedang salat. Lipas lalu depan kita pun dah berpindah tempat. Ruhus salat, subhanallah. Terkadang kita mendengarkan kisah yang seperti ini, 1001 soalan dalam akal fikiran ini macam mana. Nak membayangkan sekian panah, 3 panah, dan dia masih teruskan. Teringat akan kisah dalam surat Yusuf, ketika perempuan-perempuan itu diberikan pisau untuk potong buah-buahan, dan Nabi Yusuf disuruh keluar kan. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika mereka perempuan itu tengok kepada muka Nabi Yusuf, akbarnahu. Ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini mesti malaikat. Yakni
terpekun ketika melihat kepada Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna. So mereka potong-potong tangan mereka, yakni bukan potong sampai habis, karena iris itu berkali-kali tangannya dan darah itu membasahi kepada buah-buahannya dipotong, tak sakit pun tangannya. Pasal apa? Tertumpu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dorongan hawa nafsu syahwat. Boleh tak terasa tangan luka dengan potongan pisau karena syahwat. Takkan tak boleh orang itu bila mana sedang dalam keadaan khusyuk ketika salat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terasa juga ketika panah mengenai seperti berlaku kepada Sayyidina Usaid ibn Hudhair, salah seorang sahabat Nabi SAW, ketika kakinya luka disebabkan oleh kerana penyakit yang sudah semakin merebak. Kata doktor yang merawatnya ketika itu, ini kena mesti dipotong sebelum merebak kepada tempat yang lain. Katanya mesti dibius. Dia mengatakan, potonglah kaki saya sementara saya berada dalam keadaan solat. Buat apa saja. Masuk dalam solat, Allahu Akbar, maka dipotong kakinya. Kalau sekarang pun ada obat anti rasa, lagi canggih sekarang, tapi dahulu adalah manual. Dipotong kakinya sampai selesai, dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah selesai dah. Ditanya pula, tak terasa. Mana nilai khusyuk agaknya kalau kita salat sekarang ini? Kita kalau masuk dalam salat 1001 masalah dalam fikiran kita boleh selesaikan, hal fulan. Kita setelkan dalam salat. Artinya kita punya hubungan dengan Allah melalui salat ini adalah jauh. Khusyuk ini sudah tak tahu apa nak dikata. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana salat kita jadi salat hanya gerakan badan saja, sehingga kita khawatir kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab. Berapa ramai orang yang salat berdiri tapi tak dapat fadilah apa-apa dalam salatnya kecuali letih sahaja, sebab tiada penghayatan di dalam salat. Kalau salat itu Allah beritahukan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah berfirman salat akan mencegah orang daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini yang memberitahukan adalah Allah yang syariatkan kepada kita salat. Kalau kita punya salat tak dapat jaga kita, mulut ini, tangan ini dan kaki dan semua anggota tubuh badan ini daripada perbuatan keji dan mungkar, jangan tuduh salatnya. Tuduh kita bagaimana dalam salat itu. Berapa ramai orang salat yang salatnya badan saja, mencuri ya, menipu ya, pecah amanah ya. Lalu di mana kalau tak salat itu? Baginda Rasulullah bersabda ketika melihat orang salat dan memainkan janggutnya macam dalam salat. Kata baginda Rasulullah, "Law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihu." Kalau hati orang ini khusyuk, anggota tubuh badannya pun akan khusyuk. Jangankan perbuatan mungkar dan keji ditinggalkan, anggota badannya akan tenang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insafi kekurangan salat kita. Memang kita sangat kurang dalam salat. Tapi jangan biarkan ianya kurang. Minta kepada Allah supaya salat yang kita lakukan ini ada kesannya kepada perbuatan, kepada suluk, kepada hati dan kepada lisan serta anggota tubuh badan ini, untuk kita mendapatkan hakikat makna daripada as-salat. Tayyib. Idzan daripada tajuk ini pembahasannya adalah berkenaan dengan perkara yang membatalkan kepada wudu adalah yang keluar daripada qubul ataupun dubur. Selain daripada keduanya adalah tidak membatalkan al-wudu, baik itu darah, baik orang berbekam umpamanya, maka tidak termasuk daripada perkara yang membatalkan al-wudu.